setelah keluar, saya Jabodetabek mas, masukin semua, nggak cuma Jabodetabek, saya ke Jawa juga, ke Surabaya juga cari kerja semua itu. Nggak ada yang diterima mas saya. Itu saya heran, saya sampai apa salah saya gitu kan. Sampai saya mentok di HRD. Sampai dulu mas. Aduh ya mas. Ada mas. Assalamualaikum, halo saudaraku sebangsa dan setaat dimanapun kalian berada, baik di Indonesia maupun di seluruh belahan bumi ini. Selamat pagi, di sini waktu Jepang masih pagi. Apa kabar kalian? Semoga keadaan kalian baik-baik saja. Perkenalkan, namaku Duha, selamat datang di channel ini. Aku mahasiswa S3 di Kobe University Jepang. Selamat datang di channelku. Apabila kalian merasa bosan, terus untuk mengerjakan tugas sekolah, tugas tesis, mengerjakan tesis, skripsi, ataupun disertasi, kalian bisa rehat sejenak, kalian bisa menyaksikan obrolan kami berdua. Semoga saja obrolan kami berdua bisa menambah motivasi kalian, menambah gairah kalian untuk segera menamatkan studi kalian agar kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Gitu ya. Untuk bintang tamu di episode pertama ini adalah kawan saya. Sama kita belajar bersama di sini, tapi beliau sudah menjadi postdoc sedangkan saya masih menjadi mahasiswa. Mas Wawan, Wah, gimana kabarnya? selamat pagi mas. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana mas? Masih Kabar? babak belur? Sehat ya? Babak belur ya. Sehat-sehat ya? Iya, sehat lah. Iya. Gini mas, ceritanya ini aku ini lagi suntuk ngerjain ya disertasi lah, penelitianku. Jadi equationku belum ketemu, eksperimen sih sudah, cuman persamaannya belum ketemu. Jadi aku juga mau tidur juga nggak bisa tidur, mau main juga kepikiran terus, main sama anakku, jiwaku sama anakku, tapi pikiranku melayang-melayang ke sana. Ini bersamaan ini bersamaan ini gitu kan. Terus aku juga sharing-sharing sama istriku kan, gimana ini siang. Istriku juga sama juga, dia eksperimennya juga belum selesai, codingannya juga masih buram, nggak tahu udah gimana. Terus aku kepikiran ide gimana caranya biar aku nggak bosen gitu. Jadi aku pengen ngundang teman-temanku untuk ngobrol-ngobrol bareng. Siapa tahu dengan ngobrol-ngobrol bareng mengetahui apa ya backgroundnya teman-temanku ini, kemudian perjuangannya, aku bisa menjadi lebih termotivasi untuk menyelesaikan studiku sekarang gitu. Wajar lah mas. Ya memang jadi stres di masa PhD itu hal yang wajar lah. Wajar biasa. Ya. Oke, by the way, Mas Wawan ini adalah researcher di tempatku di Kobe University. Beliau sudah menamatkan S3 tapi S3-nya bukan di sini tapi di Osaka University. Tanggaan lah antara Osaka sama Kobe gitu. Kemudian di sini juga kita akan sharing-sharing gimana dulu perjuangannya Mas Wawan ini sampai lulus, sampai ngapain sih balik lagi jadi researcher gitu, mending pulang ke Indonesia apa gimana gitu. By the way, kita di sini channel ini fokus ke dunia akademik lah, dari SD, dari TK, dari playgroup sampai S3 gitu Mas Wawan ya. Ya siap. Oke, by the way Mas Wawan aslinya dari? Saya dari Wonosobo, Jawa Tengah ya. Wonosobo gunung Mas ya? Lahir di Wonosobo. Ya, kalau pernah dengar Dieng itu deket-deket lah dari situ gitu. Anak gunung berarti ya? Anak gunung saya, tapi takdir saya mengarahkan ke laut. Ngapain belajar gunung aja? Iya. Mungkin masa depannya ke laut kali ini. Nggak ke gunung gitu. Masa depannya ke laut. Gitu. Jadi ya saya lahir di Wonosobo. Besar sampai SMA di Wonosobo, baru setelah lulus SMA saya pindah ke Depok, Jakarta. Jakarta. Oke. Kita background lah dari SD dulu. SD? Ya, saya di kampung berarti. Ya, SD di kampung saya. Di kampung. Kampung saya itu di pucuk gitu. Dingin berarti? Dingin ya. Kayak gini, kayak musim-musim fall gitu. Jadi ke kota Wonosobonya itu masih sekitar hampir 1 jam gitu. Jauh berarti ya? Lumayan lah, 45 menit gitu. Jadi memang saya terkenal anak kampung gitu lah, anak gunung gitu. Jadi kalau
SD saya agak deket rumah, tapi semenjak SMP saya ke kota gitu. Oh, ke Kota Wonosobonya. Kota Wonosobonya, jadi memang perjuangan itu berangkat dari rumah ke kotanya gitu, naik bus tiap hari kayak gitu. Oh, udah naik bus waktu itu? Naik bus dari SMP gitu, karena belum boleh pakai motor kan. Itu perjuangan sekali itu, karena di SMP pun saya ya kalau ditanya dari mana ya dari kampung gitu. Memang dari kecil udah ya dari anak kampung gitulah. Sama lah, saya juga anak kampung. Terus SMA di Wonosobo juga? SMA di Wonosobo, kemudian SMP saya di SMP 2 Wonosobo. Lulus lanjut ke SMA di SMA 1 Wonosobo. SMA 1 SMA favorit. Kalau SMP 2 masih SMP nomor 2 lah, SMP 1 gitu kan. Biasanya 1 2 gitu. Terus dari SD, SMP, SMA itu ranking berapa Mas? Ranking 1 terus kah? Saya alhamdulillah dari SD saya 1, terus SMP 1, SMA juga 1. Mantap, sugo. Cuman ya di SMP pernah saya sangat senang karena jadi lulusan terbaik juga. Mantap. Jadi dulu ada ujian nasional itu kan. Ada itu, jadi matematikanya 10, terus IPA-nya 10, terus satu lagi yang enggak itu lupa. Itu saya sangat senang karena dapat hadiah, dapat dikasih uang gitu. Oh, iya. Sama sekolah, dan jadi lulusan terbaik itu di depan orang tua. Saya sangat senang waktu SMP itu. Tapi ya SMA masih ranking 1 di kelas masih. Cuman untuk juara umum saya enggak. Oh, enggak, tapi kebetulan enggak, tapi ya di kelas kan sudah hebat lah. Ya. Jadi SD, SMP, SMA lancar lah ya. Lancar, ranking alhamdulillah. 1 terus. Alhamdulillah. Nah, sekarang perjuangan ke UI Mas. Kan Depok UI berarti kan ya? Ya, betul. Gimana Mas? Kenapa kok milih perkapalan? Kenapa kok nggak milih yang lain? Terus perkapalan kenapa UI? Betul, Nggak ITS? Kalau yang dekat kenapa nggak Undip itu? Betul. Jadi ceritanya agak unik karena zaman dulu kita kan SMA belum banyak informasi gitu ya Mas. Kita taunya masih salah satunya yang banyak ya dari omongan senior yang udah pengalaman gitu ke masuk ke SMA akhirnya. Ya dari situ saya persiapkan untuk mulai untuk PPKB ya, sama tes di ini masuk perguruan tinggi ya. Dulu nggak cuma UI doang sih sebenarnya Mas, jadi ya banyak lah, ada UGM, ada tapi dulu ITB saya nggak masukin karena saya lihat formulirnya juga mahal kan. Dari formulirnya juga mahal ya, 850 kalau nggak salah, jadi ya itu berat kalau formulir aja segitu gitu kan. Akhirnya saya nggak tes di situ, akhirnya ya fokus saya ke UI sama UGM akhirnya waktu itu. Nah sebenarnya saya akhirnya dapat 2 juga sih Mas, UI sama UGM, tapi UI-nya dapatnya dari SIMAK. Dulu saya milih pilihan pertama itu elektro, sama keduanya perkapalan, teknik perkapalan. Ya memang di set yang paling tinggi juga sama yang agak di bawah gitulah. Hanya saya dapatnya di perkapalannya. Perkapalan. Gitu ya. Jadi dari nggak keterima baru ke perkapalan. Baru perkapalan gitu. Dan saya mengantisipasi, saya nggak mau sampai tes di SNMPTN karena takutnya nanti nggak dapat, ya udah saya nggak kuliah gitu. Tahun nunggu tahun depan atau kuliah seadanya gitu kan. Saya sangat mengantisipasi itu. Nah terus saya juga tes di UGM juga Mas. Nah di UGM saya dulu milih sama juga sih elektro, sama keduanya kehutanan. Memang cocok ke kehutanan. Iya, kehutanan. Tapi ya dapatnya malah yang kedua juga gitu. Kehutanan. Akhirnya ya ke UI aja lah gitu. Masuknya ke UI. Gitu. Jadi pindah ke UI. Gimana Mas, itu kan anak kampung ke iya, UI. Jauh ya. Ke kota lagi. Nah, akhirnya berat Mas, jadi hidup di kota, dari kampung pindah ke kota. Banyak lah, jadi harus biaya hidup juga tinggi kan di Jakarta, jadi yang nggak mau membebani orang tua juga. Akhirnya tahun kedua saya mulai gimana lah biar bisa mandiri gitu Mas. Akhirnya ya dari senior juga saya coba apply kerja part time gitu lah, ngajar di bimbel gitu. Atau ya pertama di bimbel dulu. Mahasiswa banget berarti ya? Iya, mahasiswa ngelesin gitu. Tapi ya nggak masalah sih, jadi belajar mandiri lah. Dari situ kan belajar cari duit itu susah gitu. Nah akhirnya banyak lah nilai-nilai yang saya dapat dari situ, kemandirian, terus ya perjuangannya juga lah. Akhirnya bahwa mendapatkan sesuatu itu memang harus butuh perjuangan dan nggak mudah gitu. Esensinya di situ. Jadi ya selama perkuliahan saya banyak
part time, banyak aktivitas juga di kampus, kemahasiswaan dan akademik juga nggak lupa yang diutamakan. Nah alhamdulillah juga prestasi juga lumayan di kuliah ya. Jadi dapat ya IPK terus tinggi terus. Kumlot alhamdulillah. Dari semester 1 sampai akhir. Ya, sampai akhir terus. IPK saya dulu S1 tuh 3, berapa ya? 3,65 ya. Mantap. Alhamdulillah, dan dapat penghargaan mahasiswa berprestasi juga dari fakultas ya. Saya dapat piala, saya kasihkan ke orang tua. Saya sangat senang lah bisa bikin orang tua senang gitu kan. Ya di kampung jauh-jauh nggak sia-sia gitu Mas ya perjuangannya gitu. Akhirnya ya 3,5 tahun kuliah. Saya juga aktif juga di kemahasiswaan, jadi koordinator di PKM. Oh iya. PKM itu program kreativitas mahasiswa ya, booming untuk mahasiswa lumayan lah untuk. Duitnya juga gede lumayan. Ya lumayan. Pembiayaan buat jajan, penambahan buat jajan tuh yang bikin semangat Mas. Jadi karena saya dulu lolos karena ikut seleksi karya tulis, ada 3 orang, saya sama 2 teman saya lolos ke Pimnas dulu. Itu lumayan lah, bagus kan pengalaman buat mahasiswa. Jalan-jalan ke Makassar. Pertama naik pesawat. Oh enggak sih, saya naik pesawat dulu pertama ke Batam waktu KP. Nah ini yang kedua ke Makassar, lumayan jauh kan. Nah, akhirnya di Makassar ikut Pimnas. Setelah itu diamanai jadi koordinator untuk Fakultas Teknik untuk PKM gitu selama setahun gitu. Jadi kita gimana caranya biar encourage mahasiswa untuk aktif menulis karya tulis yang nanti untuk diajukan ke Pimnas gitu. Nah itu lumayan 3,5 tahun. Akhirnya saya dapat juga dari beasiswa dari ada satu private company gitu, dia ngasih beasiswa, saya apply. Ya mungkin karena seleksi juga, mungkin karena ya butuh bantuan juga, saya dikasih akhirnya. Sama mungkin ada faktor prestasi juga, akhirnya saya alhamdulillah dapat duit juga dari itu. Terus akhirnya di semester terakhir saya iseng-iseng, ini ada beasiswa fast track nih, beasiswa agak baru juga kan Mas ya. Baru itu zamanku itu. Pertama zamanku itu. Lumayan nih beasiswa S2 nih, 5 tahun dapat S2, kuliah gratis. Ya memang nggak ada biaya hidup sih. Biaya hidup doang yang nggak ada, masih harus ngerepotin orang tua ya nggak apa-apa lah. Iseng-isengan, mau ada peluang ambil aja. Jadi ada senior yang bilang kalau ada peluang ambil aja, nanti peluang nggak datang 2 kali gitu. Memang agak benernya juga sih. Ada benernya juga. Akhirnya saya ambil fast track, saya S2-nya di mesin karena saya memang saya coba yang banyak, nanti marketnya banyak. Akhirnya saya mesin juga kan. Karena saya nggak pernah kepikiran untuk stay di akademik juga dulu. Jadi masih pragmatis gitu pikirannya ya. Jadi pengen ke perusahaan yang bonafit atau yang cepat dapat duit gitu. Tapi dari situ juga akhirnya ya mungkin Allah juga ngasih petunjuknya lewat situ. Jadi banyak hikmahnya. Nah akhirnya 5 tahun 2014 itu saya lulus. S2 mesin. Lancar berarti lancar, ya? Alhamdulillah. Lancar berarti TK, SD, SMP. Alhamdulillah secara akademik saya lancar. Cuman dulu waktu S2 itu saya agak kagok Mas, karena saya harus prepare nih, bahasa Inggris saya agak telat belajarnya. Anak kampung kan biasa Mas, beda sama orang Jakarta kan, mereka udah terbiasa mungkin lah, anak-anak kota. Jadi sampai belajar bahasa Inggrisnya agak telat sebenarnya dari kuliah saya mulai intens gitu. Saya ya akhirnya dipaksain lah, akhirnya bisa juga kan ikut-ikut tes perusahaan karena target saya kuliah lulus mau kerja di perusahaan asing gitu kan. Dan memang industri di oil and gas industry kan memang jadi primadonanya anak teknik gitu. Memang dulu, semua orang berkompetisi di situ kan. Di situ. Iya betul. Nah dari situ, itu juga salah satu juga kenapa saya S2 dulu deh, mesin kan, biar ininya banyak lah gitu. Kesempatannya banyak, terus waktunya juga masih ada untuk prepare. Nah setahun itu saya fokus cari kerja. Setahun di S2 itu sambil ngerjain tesis saya udah cari kerja, udah mulai tes kerja kan setahun. Banyak tuh tes kerja seluruh Jakarta itu, hampir separuhnya itu selama setahun itu saya masukin semua tes kerja, interview gitu dari perusahaan-perusahaan yang besar tuh. Akhirnya sampai hampir saya masuk di satu perusahaan BUMN minyak, tapi
di tes kesehatan saya masih belum lolos akhirnya ya. Di 2 bulan sebelum saya lulus, saya dapat offering dari salah satu perusahaan asing, perusahaan minyak asing. Dan itu yang bagus juga sih. Saya lihat offeringnya juga bagus, akhirnya saya masuk ke situ. Lulus langsung sebelum kerja? lulus malah. Sebelum lulus. Saya udah diterima. Iya, Agustus saya masih ingat. Agustus itu saya harusnya wisuda, Agustus akhir, tapi Agustus awal sudah kerja gitu. Gitu. Jadi pas banget, mulus gitu. Nah, tapi ya dari situ mulai nih cerita nih mulai agak tiarap gitu selalu sih. Jadi kerja udah dapat duit lumayan lah, gajinya tuh di atas perusahaan-perusahaan yang lain lah gitu. Kaget juga mas ya. Saya anak kampung dapat kerja bagus gitu kan. Biasanya kiri yo susah dapat duit ya. Sekarang dapat saya duit akeh. Rekening kok meledak-meledak gitu. Ya bulan kaget. Tapi justru di tahun itu tuh sebenarnya awal mula gitu mas. Awal mula saya dikasih cobaan yang berat. Menurut saya itu paling berat, titik paling berat dalam hidup itu. Ada 2 titik berat dalam hidupku. Itu salah satunya, tapi nanti yang kedua saya dua-duanya nanti saya ceritain. Jadi kemudian yang pertama pengalaman ini ya, dapat kerja gitu ya. Nah itu saya senang juga karena saya bisa dikirim saya bisa jalan-jalan lah ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Riau sana, terus ke laut juga banyak kan. Wah saya senang banget bisa, itu kayak my job my adventure gitu. Nah, gitu. Jadi bisa jalan-jalan, bisa bikin duit, bisa jadi tercapai gitu lah. Kita bisa jalan-jalan kemana-mana, pindah-pindah gitu kan. Jadi nggak suntuk di kantoran kayak gitu. Dulu waktu ya di perusahaan asing itu, di perusahaan minyak dan gas asing itu saya sangat senang karena awalnya senang gitu. Bisa banyak pengalaman baru gitu kan. Ilmunya juga bagus karena teknik banget itu. Jadi saya belajar banyak, mengaplikasikan ilmu juga dari perkuliahan, teknik gitu. Jadi banyak pengalaman yang nggak disangka-sangka. Kita bekerja terus lagi shift malam gitu, hampir ditabrak babi itu. Jalan satu keluarga itu babi kan gitu kan, di hutan. Terus yang lain lagi itu mabuk di laut. Iya, naik kapal boat itu kan, mau nyebrang Kerik. Muntah-muntah ya mas. Berapa kali aja itu saya sampai terus di atas tuh muntah-muntah dulu, sampai lemes dulu. Itu banyak lah pengalaman kerja malam hari, kehujanan, terus di tengah laut begitu. Saya mikir, aduh ini cari duit begini amat gitu. Walaupun tapi kan rekening lumayan lah. Jadi senang juga karena bisa dapat duit banyak, lumayan lah untuk bujangan gitu kan mas ya. Nah itu pengalaman shocking experience juga gitu. Nah waktu itu 1 tahun akhirnya saya nikah, 24 tahun, cukup cepat saya nikah. Setelah itu saya lanjut, tapi 2015 itu tiba-tiba sesuatu berubah gitu mas. Kondisinya berubah, jadi di pekerjaan itu jadi yang harusnya saya promote ke engineer kok delay, kok nggak jadi gitu mas. Jadi wah ini ada yang nggak beres ini saya. Lagi turun bos saya ada 2, orang India sama orang Libya. Orang Libya itu bagus, dia support ke inilah, ke karyawan-karyawan, ke engineer lebih berpihak ke kita gitu. Sedangkan orang India ini banyak ininya, ngomong-ngomongnya, tapi mereka untuk kepentingan mereka sendiri gitu, untuk kepentingan manajemen, jadi ya nggak terlalu peduli sama ini. Dan waktu itu kan juga minyak turun kan. Ya itu salah satu faktor yang paling besar. Paling jadi, besar minyak turun itu sih. Makanya pimpinan juga paling bingung ya, nggak bisa promote ini. Karirnya juga pada nggak jelas gitu kan, job banyak di-cut. Nah itu dulu yang lulusan S1 harusnya udah promote ke engineer, terus sekolah keluar gitu kan, training keluar. Ini kok nggak jadi gitu, jadi banyak yang nggak sesuai rencana gitu akhirnya. Ya, emang susah waktu ya itu. Dulu banget itu. Yang anak S1 sama lulusan S1 S2 ya sama lah, sama D3 kan. Nah itu kita masih di operation aja, kerja-kerja di lapangan bareng-bareng, banyak gebukin itu pipa kayak gitu. Ya itu kok nggak berubah-ubah gitu kan. Harusnya track karirnya kan yang mereka ini operation ya tetap di operation, supervisor kayak gitu. Nah kita ini yang backgroundnya S1 S2, tracknya ke engineer mas, banyak ke office kayak gitu kan, ke job program kayak gitulah. Nah
Akhirnya, waduh ini nggak bener nih. Terus nggak jelas kan, makin nggak jelas. Situasi kerjaan nggak jelas, banyak cut-cut, terus gaji juga kok aneh, kok banyak potongan gaji, potong-potong gitu. Jadi makin nggak enak. Banyak karyawan mulai resign gitu, mulai keluar kemana-mana. Nah, saya termasuk gelombang yang nggak terlalu telat, nggak terlalu cepat juga. Akhirnya resign juga saya di tahun 2016 saya resign. Hampir 2 tahun lah. Gitu. Tapi nekat juga Mas, saya resign sebelum dapat kerja gitu. Oh, gitu. Padahal udah ada keluarga, udah berkeluarga gitu kan. Saya tinggal di Anak sudah? Belum waktu itu. Saya tinggal di Tangerang Selatan dulu waktu itu. Nah, karena kantor juga di situ kan, daerah situ. Nah, akhirnya agak nekat juga, dan itu tapi istri sih dukung aja kalau itu memang sudah terbaik, sudah mantep, nggak apa-apa gitu kan. Bermodal tabungan yang ada Mas, sisa tabungan saya bonek aja lah gitu Mas, saya bonek. Akhirnya resign, cabut. Baru mikir nih, mikir kemana-mana nih, apply sebar kemana. Kalau dulu saya waktu nyari kerja saya apply perusahaan itu setengah Jakarta Mas. Tapi setelah keluar saya Jabodetabek Mas, masukin semua, nggak cuma Jabodetabek, saya ke Jawa juga, ke Surabaya juga cari kerja semua. Nggak ada yang diterima Mas. Itu saya heran, saya sampai apa salah saya gitu kan. Sampai saya mentok di HRD, di user, ditanyain, kamu dari mana? Kenapa keluar gitu kan? Itu kayaknya salah saya Mas. Dosa saya seperti itu, di situ keluar dari situ, jadi saya nggak bisa dapat di tempat lain gitu. Tapi juga ya akhirnya saya banyak introspeksi diri kan. Terus 2016 saya nganggur itu lama, itu hampir 4 bulan. Itu gimana Mas rasanya nganggur Mas? Itu cuman pertolongan dari Allah yang bisa menyelamatkan saya. Akhirnya sebenarnya saya dari keluarga juga ditanyain kan, jadi bagaimana ini. Nah, terus saya ngobrol-ngobrol sama mbah saya, kakek saya, karena memang beliau ini ya buat saya memang figur yang inilah, yang sangat inilah besar lah, berpengaruh gitu di hidup saya dari dulu. Dari ya saya ngaji pertama sama beliau, terus akhirnya saya banyak dapat nasihat juga. Terus dari situ saya mulai nih, mau kemana kamu gitu kan, ditanya. Terus jadilah guru gitu lah. Ya gitu. Akhirnya mulai nih terbuka pikiran, oh ya balik aja kampus kali ya. Karena dulu saya setelah lulus itu saya ditawarin Mas. Tawarin jadi kampus di UI. Udah tawarin, tapi saya nggak mau kan, bilang sama pembimbingku, aku udah diterima di perusahaan nih Pak, jadi saya mohon izin, saya nggak ngambil, saya pergi ke perusahaan. Nah, di situ dari mbah saya bilang begitu, terus dibilang jadi guru aja, jadi berkah gitu. Terus dari situ saya mulai, oh iya ya, coba deh dengerin kata orang tua, bener ya. Akhirnya mungkin itu jalan takdir saya. Akhirnya istri saya juga bilang gitu kan, bahkan saya sendiri nggak ngerti gitu, jadi diri saya tuh mau kemana gitu. Di titik saya nge-apply ke mana-mana tuh nggak diterima, itu benar-benar pelajaran terbesar, salah satu pelajaran terbesar dari hidupku. Jadi sampai ya Mas, satu perusahaan nih di Jawa Timur adalah BUMN lah ya. Saya tuh udah hampir diterima tuh, udah sama user dari bilang, beliau nih lihat CV saya, lihat transkrip saya, lihat riwayat itu lah. Terus kamu mau apa di sini gitu kan? Kerja Pak. Kamu nih nggak cocok kerja di sini. Kamu tuh jadi dosen aja gitu. Dari situ saya udah bertubi-tubi nih, kamu tuh nggak ke situ itu jalurnya. Akhirnya udah, oke deh, bismillah gitu kan. Saya mulai mantep kan. Akhirnya saya balik kampus, ngontak ke pembimbingku. Nah, akhirnya saya mulai dibantulah di situ kan. Saya balik kampus tahun 2016 ya. Ya masih di tahun 2016 saya balik kampus, akhirnya ya saya mulai bantu-bantu di situ lah, mulai jadi aktif lagi di kampus gitu. Cari beasiswa gitu kan. Alhamdulillah setahun lah saya dari di UI itu sampai 2017 kan saya datang ke Jepang. Dapat beasiswa. Tapi alhamdulillah juga saya dapat tiga beasiswa alhamdulillah. Oh iya? Waktu itu ya. Mantap. 3 beasiswa untuk PhD. Jadi yang pertama itu China. Nah, dari China Scholarship. Ya, itu CSI itu.
Dapat tuh saya di Shanghai Jiotong kan. Lumayan Saya juga. bagus itu. Bagus tuh untuk perkapalan kelautan saya cek memang bagus dia. Dia punya fasilitasnya bagus. Lumayan juga beasiswanya. Tapi kalau compare sama Jepang separuhnya. Iya sih. Ya memang biaya hidup memang lebih murah, tapi ya dilihat dari jumlahnya juga nggak menarik, kurang menarik kan. Terus yang kedua dapat dari JICA, dapat JICA, ya Osaka University. Nah itu sama profesor juga agak keajaiban juga, saya bisa dapat profesor juga kan. Oh, gitu. Profesor dan Profesor Masashi Kashiwagi itu kalau dilihat tuh orang nomor 1 perkapalan di Jepang. Oh gitu. Iya. Mantap. Presiden Yasunoe Mas. Oh iya? Iya. Mantap lah. Saya heran juga kok bisa ya gitu. Karena waktu itu saya ada seminar kan di Hiroshima. Nah, saya kebetulan janjian sama profesor saya ketemuan, langsung wawancara untuk ngomongin masalah ini, masalah sekolah. Respon beliau bagus. Oh, iya. Karena saya bikin proposalnya juga terstruktur. Ya menurut saya bagus lah untuk nggak cuma ngomongin masalah akademik tapi planning setelah lulus gitu. Akhirnya respon profesor saya bagus, jadi wawancara, beliau sangat suportif. Akhirnya saya dapat LOE dan segalanya. Terus oke, ke JICA-nya lancar juga. Terus akhirnya saya berangkat. Tapi waktu sebelum saya berangkat saya dapat kabar yang dari Inggris dapat. Oh gitu. Iya, Newton Fund Mas. Jadi dari Newton Fund. Ya, saya dapat juga. Profesor di Southampton University namanya Turnock juga. Itu ya sama juga sih, bidangnya agak mirip. Resistance? Enggak. Kenapa? Resistance bidangnya. Ya lebih ke resistance sih memang. Ya? Iya. Kayak masih hydrodynamic fluid mekanik lah gitu, nggak jauh. Tapi masih di perkapalan kelautan gitu. Nah itu saya agak bingung karena aduh ini gimana ya, ke Inggris atau ke Jepang. Tapi saya pikir-pikir saya masih beratin ke Jepang gitu. Ya udah deh, banyak masukan juga, udah ke Jepang aja nggak apa-apa. Banyak lah pertimbangannya waktu itu, aku pikir salah satunya juga profesor juga sih. Profesor udah beliau bagus, beliau bagus. Kalau menurutku beliau bagus sih, karena dilihat memang beliau ini nggak cuma di Jepang, memang di dunia untuk hydrodynamic ini salah satu nama yang bagus. Dan dia juga di MIT juga kan ada ini kan, Profesor Newman namanya. Terus di Norway, salah satu impian saya juga sebenarnya, Norway NTNU itu. Dia juga bagus di situ, punya relasi banyak gitu kan. Dia ngirim profesor saya yang di Kobe ke NTNU juga. Oh, gitu. Ya nanti akan saya ceritakan lah cerita-cerita itu. Nah, dia punya profesor juga di Perancis, di ICN, di Collège Interland. Itu banyak sekali. Saya di Osaka itu kayak di program internasional itu kayak dapat pengalamannya itu bener-bener berat banget gitu Mas. Alhamdulillah banget. Jadi saya merasa ya cita-cita saya pengen paling nggak bisa pergi ke Norway atau ke Amerika lah, tapi nggak kesampaian kan. Akhirnya saya dijawab lah itu. Selama PhD saya itu saya banyak pengalaman sama profesor-profesor mereka. Profesor-profesor yang dari Norway, dari Perancis tuh banyak yang datang ke Jepang kan. Oh gitu. Ngasih kuliah gitu. Memang program internasionalnya di Osaka University begitu. Jadi ada exchange juga kan dari mahasiswa sana ke sini atau dari sini ke sana kayak gitu. Jadi kita banyak ketemu orang-orang hebat lah di bidang kita gitu. Jadi exchange pengalaman begitu. Dan waktu itu memang tensi saya di PSD juga memang tinggi Mas. Oh iya. Stres banget ya. Jujur saya stres di PSD. Seperti yang aku alami sekarang. Mirip. Karena problem yang saya alami di PSD itu, yang pertama background programming itu saya dasar banget. Saya belajar programming di kampus di UI dulu masih hello world aja. Begitu masih sebatas itu. Tapi looping udah bisa kan? Looping ya, bisa. Masih sebatas pengenalan aja gitu. Nyampe sini baru aduh. Kok complicated ya programming ya gitu. Bahasa standar kan. Fortran mantap gitu kan. Dilihat aku bisa membayangkan gimana rasanya. 3.000 line, 10.000 line. Waduh, ini program berat begini. Wah, langsung banyak sekali inilah, setahun setengah itu saya stres luar biasa. Dan karena memang Fortran itu kan memang formula translator. Artinya basicnya itu dari matematik derivation ya. Penurunan matematik rumusnya. Itu memang ya udah setahun itu makanan saya matematik, nurusin rumus matematik yang panjang itu dan apply di code-nya. Gimana caranya gitu, integral gimana di code-nya, terus partial derivatif gimana kita bikin di code, terus
ya gitulah integrasi numerik banget lah. Jadi memang 1,5 tahun itu banyak struggling. Tapi sampai saya bobot turun udah wajar lah itu kali gitu loh. Turun 5-10 kilo wajar lah. Naik mas, stres mas. Stres ya, naik, makan terus ya. Sama istriku juga makan terus aja. Anakku yang turun. Ya, mungkin Mas Duga karena ada yang ngurusin gitu. Iya, Ada yang ngurusin. Saya nggak ada yang ngurusin, makin stres, makin mukul-mukul pagar aja gitu. Gitu, jadi ya udah lupa makan gitu kan. Akhirnya ya 1,5 tahun akhirnya bisa nulis paper dan ya pergi seminar ke Scotland. Nah itu saya bagus juga karena beruntung juga karena saya bisa ikut OMAI conference itu salah satu yang paling bagus lah di community kita kan. Itu karena ASME yang ini organize terus ya bagus itu pengalaman kita bisa ketemu banyak researcher top lah di bidang kelautan perkapalan itu. Terus tahun terakhir jurnal kendala jadi sama Mas, saya juga nemuin fakta juga di situ Mas. Orang fakta juga karena dengar saya setelah ngobrol-ngobrol ternyata profesor saya juga dulu belum solve itu problem itu ya. Jadi memang dilanjutkan di sekarang ini. Oh gitu. Iya, dilanjutin ke student-studentnya itu. Salah satunya saya. Waduh, ini saya suruh menyelesaikan problem yang dulu profesor itu belum 100% selesai gitu. 100% selesai, saya suruh lanjutin. Bagaimana ini bro? Jadi problemnya itu kalau secara sederhana saya ceritain, riset saya itu tentang vertical bending moment ya, di kapal. Jadi kita pengen memprediksi bending moment karena gelombang. Karena berarti fluid structure. Ya, fluid structure consideration mirip. Jadi dari faktor gelombang itu kita dapatkan pressure kan dari gelombang itu, unsteady pressure yang tidak ya unsteady itu kan dari gelombang gitu. Itu nanti pengaruhnya ke struktur kapalnya itu terhadap bending moment. Jadi dari pressure nanti ke force, dari shear force nanti ke bending moment gitu, diintegralkan kan. Nah kita disuruh solve untuk mengerti di sepanjang kapal itu bending momennya itu berapa gitu. Mantep ya. Nah itu dari pakai mortar Mas, coding aja itu matematik diturunin. Untuk hydrodynamic kita bisa ngerti, integrasinya hasilnya. Tapi strukturnya bisa. Waktu convert ke struktur, waktu kita integrasikan jadi shear force, bending moment itu, nilainya itu secara teori itu nggak boleh begitu. Karena ketika kapal itu kan dia seperti free beam. Jadi kayak sesuatu yang ditaruh di laut, dia akan bergerak, maka di ujung-ujungnya ini nilainya tuh harus 0 Mas. Di ujung kapal ini harus 0, ada ekivalen kan, keseimbangan gitu lah. Tapi ketika diimplementasikan di code dan dihitung, ini nggak bisa 0 di ujung-ujung ini gitu. Profesor saya juga nggak ngerti itu, kenapa? Tolong cari tahu. Saya cari tahu, waduh. Gitu Mas, jadi wah gimana ya? Saya tuh sambil ngelamun Mas, gimana nih nurun rumusnya, terus coba-coba, masih aja belum bisa gitu. Diintegrasikan, integral masih nggak 0, masih begini ya grafiknya harusnya. Gini naik turun begini, kok masih gini, masih belum turun gitu kan. Akhirnya udahlah itu udah saya stres banget, terus gimana ya, banyak ngelamun aja. sama Mas, jadi duduk ngelamun aja, duduk di lapangan itu duduk. Akhirnya ketemu Mas. Iya, saya coba begini saya masukin, wah bisa. Saya sangat senang Mas. Kaget saya, wah. Di meeting saya kasih lihat, wah profesor akhirnya seneng kan, wah bisa ya, bagus hasilnya Mas, wah smooth gitu kan hasilnya bagus. Terus saya coba di kapal-kapal lain, oh bisa juga nih, bagus nih, berarti udah robust kan, karena di programming tuh program kita udah bagus karena bisa dicoba ke model-model yang lain, akhirnya udah kuat nih programming, udah robust, akhirnya bisa. Akhirnya saya pergi nih ke Kyushu, kasih seminar nih, ada progresnya bagus nih. Saya pergi ke Kyushu, terus
Wah, profesor saya senang kan. Profesornya nulis buat conference ke IWWFB itu International Waterway Floating Body, itu untuk community-nya itu profesor yang sama-sama teman-temannya mereka lah, dia kasih seminar di Korea Selatan. Wah, saya senang banget kan akhirnya. Terus akhirnya nulis paper, nulis jurnal. Wah, udah lulus lah. Alhamdulillah ini. Ada keajaiban bisa lulus itu. Lulus. Iya. Terus lulus, habis lulus kenapa nggak balik? Itu juga cerita lain tuh. Karena sebenarnya planning saya balik ya. Tapi tiba-tiba corona, Mas. Oh iya, corona ya. Corona. Saya juga nggak prediksi kok bisa corona ya. Ada corona begini ya, terus jadi planningnya tuh berubah. Waduh, jadi banyak pertimbangan kan. Sementara di Indonesia kan kayak gitu tutup semua kan. Jadi border tutup. Ya banyak lah pertimbangan finansial juga ya kan. Banyak pulang masih belum kejelasan tempat di Indonesia belum siap kayak gitu kan. Masih rekrutmen delay kan. Di kampus, sementara saya belum tetap juga di UI. Jadi waduh, di UI juga bilang jangan pulang dulu, kalau bisa lanjut dulu di sana postdoc gitu. Waduh, saya pusing lah situ. Itu pusing. Oh ya, yang kedua itu tadi, yang cobaan kedua itu yang lulus itu tadi ya. Lulus. Nah, jadi yang itu yang paling berat kedua lah. Tapi setelah ini selalu lulus. Kangen anak, kangen istri. Kangen istri. Tapi waktu itu saya udah pulang dulu. Udah pulang. Pas waktu saya kesini baru lockdown. Lockdown ya. Nah, akhirnya saya punya relasi juga, punya teman di NMRI. Wah, dia ini suportif juga. Ada senior saya, dia juga lulusan Osaka juga. Akhirnya saya dapat ini, udah postdoc aja ke NMRI dulu gitu. Dapat ada eksperimen lah di sana. 6 bulan saya ke NMRI, ke Tokyo. Bagus juga karena di sana saya banyak belajar juga. Bener-bener real eksperimen kayak gitu kan. Oh gini lah, kenyataannya tuh gini, nggak cuma menarik. Karena fasilitasnya memang luar biasa kan, terbagus, terlengkap di Jepang lah gitu. Jadi kita banyak eksperimen tentang actual seakeeping basin. Jadi gimana mereka generate wave di lautan, terus yang real wave gitu ya, sama struktur kapal benar-benar diuji tarik kayak gitu. Kita bisa belajar banyak banget di situ. Nah akhirnya 6 bulan itu saya banyak eksperimen, banyak dapat ilmu baru. Saya baru mulai ini kayaknya ada hikmah lain nih mulai nih. Akhirnya ya saya jalanin juga 6 bulan. Terus saya punya senior juga. Dulu saya masih waktu kuliah saya juga udah internship di sana, Mas, di NMRI. Nah, senior saya di University of Tokyo. Jadi waktu saya di NMRI, beliau udah pindah ke Todai. Jadi banyak juga lah ketemu teman-teman di sana, terus ngobrol, banyak belajar juga, saya banyak diajarin kayak gini. Dikasih banyak lah insight itu, saya banyak belajar di NMRI, saya bener banyak belajar di sana. Terus 6 bulan selesai, saya kontak lagi ke kampus. Saya bisa pulang nggak nih? Belum 6 bulan lagi gitu. Ya sebenarnya bisa 6 bulan lagi kalau mau, tapi kan nunggu kan, Mas. Iya. Saya pulang ke Indonesia, kalau nggak masih 6 bulan lagi nunggu nggak dibayar, mendingan saya nggak usah pulang kayak gitu, Mas. Ya udah deh, saya nggak usah pulang aja dulu. Pulang dulu ya. Saya mikirnya cari kerja loh. Saya udah putus asa kan, aduh ini kalau nggak pulang, saya nggak usah pulang aja gitu kan. Tapi itu saya salah juga di situ. Saya kontak profesor, saya dapat kerja di ini, Mas, NYK ini R&D-nya, jadi MTI di Tokyo. Di Tokyo sana. Udah dapat, udah wawancara terakhir dapat. Tapi saya harus kontak Profesor Kashiwagi di Osaka. Beliau udah pensiun sih sebenarnya. Nah, saya kontak, tolong Prof, kasih saya surat rekomendasi, saya mau kerja di Tokyo. Akhirnya dibilang-bilangin sama Profesor kan. Marah dia. Kamu kenapa cari kerja di perusahaan gitu kan? Gimana kamu dulu nulis proposal ke saya? Kayak apa, terus kamu nggak boleh ke perusahaan, kamu ini aja postdoc di kampus gitu kan. Kamu kenapa gitu kan? Kamu udah jalurnya kayak gitu kok balik lagi ke perusahaan-perusahaan ini. Jangan gitu. Akhirnya waduh, tiba-tiba Profesor Kenji Sasa di Kobe, beliau ngontak Profesor Kashiwagi, nyari mahasiswa gitu kan. Akhirnya Profesor Kashiwagi ngubungin saya ke Prof Kenji Sasa. Nah, ini ada posisi nih di Kobe nih,
kamu kesini aja ya setahun. Ya udah nggak apa-apa lah gitu. Ya gaji sih sebenarnya sama-sama aja sih, mirip-mirip aja sih, nggak apa-apa lah udah. Akhirnya saya ke Kobe. Ke sini. Karena di Kobe juga nggak ada mahasiswa juga, kosong, nggak susah juga dia dapetin buka dari luar negeri kan. Akhirnya saya ke Kobe. Ke Kobe. Ya. Ketemu ini. Ketemu lah kita. Ketemu banyak teman-teman di sini juga. Jadi oke lah. Gitu. Jadi begitu ya ceritanya dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai sekarang di Kobe. Terus berarti ini nanti setelah dari sini berarti selesai kapan? Kontraknya per? Ya, kontraknya per setahun sih Mas sebenarnya. April setahun, berarti. Ya. April selesai. Sampai April. Sebenarnya kemarin sudah dibilangin sama Prof. Kenji Sasa ini. Gimana kalau extend 3 tahun? Waduh, 3 tahun. Kapan saya pulang orang kan. Terus tapi ya memang 3 tahun itu memang agak remunerasinya agak naik sih memang. Jadi ya aduh, tapi timingnya kok nggak ini ya, nggak kurang. UI udah manggil nih? Ya udah. Udah manggil. Ya udah dari Agustus kemarin. Nah, saya udah mestinya udah mulai ngajar, tapi karena kontrak saya setahun kan, jadi ya ngabisin di sini dulu gitu. Gitu. Jadi begitu. Tapi di Kobe juga saya bersyukur karena saya banyak belajar juga di sini. Oh gitu. Karena Profesor Kenji Sasa itu dia dikirim ke NTNU di Norway dulu, sama di Inggris, sama Profesor Kashiwagi. Dia kan mantan murid Profesor saya juga di Osaka. Nah, beliau ini belajar ke Inggris sama ke NTNU, ikut Prof. Antila Icecik yang di Scotland, sama di NTNU itu ikut Prof. Valtinson. Itu orang nama-nama yang inilah memang top lah gitu. Di bidang perkapalan kelautan, dan saya di sini juga belajar code-nya itu ada gitu, code dari sana dia belajar dari Norway. Artinya saya mikir kok ini banyak hikmah-hikmah di belakangnya ya, artinya saya dikasih banyak hal yang keinginan saya dulu tapi dijawab lewat cara lain gitu, begitu seperti itu. Caranya seperti ini gitu loh, yang nantinya mungkin akan berguna untuk saya ke depannya. Nah di sini saya banyak belajar lah, banyak code yang macam-macam lah yang sangat berguna untuk ini di bidang kita gitu. Mantap lah. Berarti cabut langsung gabung UI berarti ya? Insya Allah rencananya begitu Mas. Jadi mantap lah. Ya, tahun depan mudah-mudahan. Kalau aku udah lulus kita riset bareng lah ya. Ya boleh lah kita. Benar lagi kita di Indonesia nanti kita. Oke. Ya beginilah cerita-cerita kita dengan Mas Wawan. Yang Mas Wawan ini satu bidang dengan saya. Mungkin di kesempatan yang lain nanti saya akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman saya yang di luar bidang perkapalan. Terima kasih. Semoga kalian terhibur, semoga kalian tertambah motivasinya untuk menyelesaikan studi kalian. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan cita-cita kalian juga tercapai. Amin. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.